Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildan Maulana Yahya dengan NIM 20241010279 dari kelas Data Mining A. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang tugas praktikum 7 Data Mining tentang Naive-Bayes Classification dengan tugas pada soal yang pertama, ulangi langkah pada kode 1 untuk dataset iris dan adult. Masing-masing gunakan perbandingan 0,2, 0,3, 0,4. Tuliskan akurasinya. Untuk masing-masing dataset, carilah subset kombinasi dari atribut yang memberi hasil klasifikasi yang lebih baik dari data asli. Oke, pada soal yang pertama kita suruh mengimporkan pandas SPD. Setelah itu untuk scalar model selection kita mengimporkan train test splitnya, dan untuk scalar naive Bayes-nya kita mengimporkan Gaussian NP. Yang pertama kita mengimporkan terlebih dahulu file dari data iris.csv-nya. Setelah kita mengimporkan filenya, di sini kita mendefinisikannya menggunakan variabel gf iris, di mana di sini setelah itu di sini pd.read.csv, di mana kita membaca data frame pada iris.csv. Setelah itu ketika kita run, hasilnya ada sepal length, sepal width, petal length, dan petal width, dan setelah itu ada variety. Setelah itu kita mencari data dan targetnya. Untuk sini kita menggunakan variabel data iris, di mana kita mengedrop kolom dari variety. Setelah itu kolom variety ini dimasukkan ke dalam target. Setelah itu kita memberikan data iris.head-nya kalau ketika diberikan hasilnya seperti ini. Dan kita memberikan target head-nya. Sini kolomnya variety. Setelah itu kita melakukan training. Setelah itu kita melakukan training test splitnya dengan masing-masing test size-nya di sini 0,2, 0,3, dan 0,4. Di mana untuk train test splitnya sendiri ini berisi data iris, target, dan random set dengan masing-masing 100. Setelah itu kita menggunakan Naive-Bayes dengan modelnya Gaussian NP. Setelah itu kita mencari akurasi dataset data tes pada 0,2. Sini kita menggunakan model fit, di mana untuk akurasi pada data tes 0,2 ini kita untuk formatnya menggunakan 2 angka di belakang koma. Setelah itu kita menggunakan model score dengan X-test dan Y-test. Untuk data tes 0,3 dan 0,4 sama seperti mengikuti dari data tes 0,2. Ketika kita run, data tesnya untuk 0,2 dengan akurasi 0,97, data tes 0,3 dengan akurasi 0,96, dan data tes 0,4 dengan akurasi 0,97. Setelah itu kita iris kombinasi antara sepal length, sepal width, dan petal length, di mana kita di sini membuat variabel data iris, terus setelah itu kita mengedropkan pada petal length-nya. Setelah itu kita print, dan hasilnya di sini terdapat sepal length, sepal width, dan petal width. Setelah itu kita sama melakukan training seperti yang di atas. Di sini kita melakukan training testnya dengan tes size-nya 0,2, 0,3, 0,4, dengan train test splitnya menggunakan data iris, target, dan random state dengan masing-masing 100. Setelah itu kita menggunakan Naive-Bayes dengan model menggunakan Gaussian NP. Setelah itu kita mencari akurasi data tes 0,2 dengan model fit, X-train, dan Y-train. Oh ya, ini bedanya untuk data tes pada 0,2, 0,3, dan 0,4 ini pada model fit-nya yaitu sini pakai X-train dan Y-train, sementara untuk 0,3 ini pakai X-train 1 dan Y-train 1, dan 0,4 yaitu X-train 2 dan Y-train 2. Di mana pada masing-masing data tes ini menggunakan akurasi untuk formatnya pakai 2 angka di belakang koma dengan model skornya yaitu X-test dan Y-test. Sementara itu untuk data tes 0,3, X-test 1, Y-test 1, setelah itu X-test 2 dan Y-test 2. Ketika kita run, hasilnya akan seperti ini.
Untuk data tes 0,2 dengan akurasi 0,97, data tes 0,3 dengan akurasi 0,96, dan data tes 0,4 dengan akurasi 0,97. Setelah itu kita iris kombinasi antara sepal width dan petal width, di mana di sini kita membuat variabel data iris. Setelah itu kita mengedropkan sepal length. Setelah itu kita run dan hasilnya akan menampilkan dari sepal width dan petal width. Setelah itu sama seperti cara yang di atas, kita melakukan training dengan test size, dengan masing-masing test size-nya 0,2, 0,3, dan 0,4 dengan train test split-nya menggunakan berisi data iris, target, dan random set dengan masing-masing 100. Setelah itu kita menggunakan live base dengan model Gaussian NP. Setelah itu kita mencari akurasi data tes 0,2 untuk model fit-nya X-trend dan Y-trend. Untuk 0,3 X-trend 1, Y-trend 1, dan 0,4 X-trend 2 dan Y-trend 2. Dengan masing-masing akurasinya untuk formatnya pakai 2 angka di belakang koma. Setelah itu untuk model skornya yaitu di sini X-test, Y-test, X-test 1, Y-test 1, dan X-test 2, Y-test 2. Setelah itu kita run, hasilnya akan seperti ini. Untuk data tes 0,2 dengan akurasi 0,97, data tes 0,3 dengan akurasi 0,96, dan untuk data tes 0,4 dengan akurasi 0,97. Setelah itu kita ke nomor 2 untuk masing-masing data tes. Untuk masing-masing dataset, carilah subset kombinasi dari atribut yang memberi hasil klasifikasi lebih baik dari data asli. Untuk hasil klasifikasi yang lebih baik dari data asli ini, di sini kita untuk data iris.csv sementara kita tidak temukan. Karena apa? Karena setelah dilakukan training, kemudian mencari akurasi itu sama-sama dari 0,97, 0,96, dan 0,97. Nih. Setelah itu, jadi menurut saya data yang paling baik itu yaitu pakai data yang asli, yang ini, data asli. Nah, yang ini, yaitu untuk 0,97, 0,96, dan 0,97, di mana belum di sini pada data ini belum sama sekali ada suatu kombinasi. Setelah itu kita lanjut ke yang adult.csv-nya. Yang pertama kita mengimpor dulu file dari adult.csv-nya. Setelah itu kita membuat variabel def adult, di mana di sini kita mengimpor data frame pada adult.csv. Setelah itu ketika kita run, hasilnya akan seperti ini. Ini ada age, work class, VNL week, education, educational name, marital status, occupation, relationship, race, gender, capital gain, capital loss, hours per week, native country, dan income. Di sini masih ada data yang menggunakan format string. Maka dari itu kita harus menghapus data dari string tersebut. Setelah itu kita memanggil def adult drop, di mana di sini kita menghapus data-data stringnya tersebut dari tabel ini, di mana data string tersebut yaitu adalah work class, education, educational name, marital status, occupation, relationship, race, dan native country. Setelah dihapus, kita mencari data dan targetnya. Untuk data adultnya, kita mengedropkan income. Setelah itu untuk targetnya yaitu def adult income. Setelah itu kita di sini mengeberikan data adultnya. Di sini terdapat setelah ini terdapat setelah diberikan di sini terdapat age, VNL week, educational name, gender, capital gain, capital loss, dan hours per week. Ini hasilnya setelah penghapusan dari ini stringnya. Dapat untuk kolom tabelnya seperti ini. Setelah itu kita berikan targetnya. Di sini ada kolom income terdapat 50k, 50k, 50k ini.
Setelah itu kita print dari gender. Untuk gendernya sendiri kita menggunakan pd.get underscore dummies data adult.gender. Setelah itu kita printkan, dan di sini terdapat keterangan untuk yang female to 0 dan untuk yang male to 1. Setelah itu kita melakukan kombinasi. Belum. Setelah itu kita apa ya dengaran. Setelah itu kita menampilkan data dari mailnya saja dengan mengdropkan female. Setelah itu dan hasilnya seperti ini. Setelah itu kita melakukan training. Untuk training sendiri sama seperti yang di atas, untuk test-nya masing-masing 0,2, 0,3, dan 0,4. Dan untuk trend test splitnya berisi data adult, target, dan random set dengan masing-masing 100. Untuk net bias-nya dengan model Gaussian NB. Sini kita mencari akurasi data tes 0,2, 0,3, dan 0,4. Sama seperti yang di atas, kita menggunakan model fit dengan Xtrain dan Ytrain, Xtrain 1, Ytrain 1, dan Xtrain 2, Ytrain 2. Dengan data tes dengan akurasinya menggunakan format angka 2 angka di belakang koma, dan untuk model skornya Xtest, Ytest, Xtest 1, Ytest 1, dan Xtest 2, Ytest 2. Setelah itu kita run, dan hasilnya untuk akurasi dari 0,2 itu 0,80, 0,3 ini 0,80, dan 0,4 yaitu 0,79. Setelah itu kita melakukan kombinasi. Setelah itu kita melakukan kombinasi yang sama, yaitu di sini ada egg, educational 6, hours per week, dan gender. Dimana di sini kita mengdropkan FNLWGT, capital gain, dan capital loss. Setelah itu kita print data adult head-nya. Setelah itu kita run, dan hasilnya seperti ini. Ini menampilkan egg, educational 6, hours per week, dan meal. Setelah itu kita melakukan training lagi sama seperti cara yang di atas, dan untuk hasilnya untuk data tes 0,2 dengan akurasinya 0,80, 0,3 yaitu 0,81, dan 0,4 yaitu 0,81. Setelah itu kemudian kita melakukan kombinasi. Untuk kombinasi yang terakhir ini kita pakai kolom egg, educational 6, dan gender dengan mengedropkan hours per week. Setelah itu kita run, dan hasilnya seperti ini. Di sini ditampilkan egg, educational 6, dan meal. Setelah itu kita melakukan training lagi sama seperti cara yang di atas. Tidak ada perubahan. Di sini kita dapatkan untuk data tes 0,2 dan akurasi 0,80, 0,3 dengan 0,80, dan 0,4 dengan akurasi 0,80. Setelah itu kita menjawab untuk soal nomor 2. Untuk masing-masing data tes, carilah subset kombinasi dari atribut yang memberi hasil klasifikasi yang lebih baik dari data asli. Untuk yang versi adult, nah, untuk yang versi adult.csv ini, untuk klasifikasi perhitungannya yang terbaik itu ada pada perhitungan yang kedua. Yang kedua itu yang ini. Nih, perhitungan yang kedua, yaitu dengan akurasi 0,80, 0,81, dan 0,81. Oke, sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.